Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus The Moon, 8 tongkat, 7 koin, 10 cawan, The Hierophant, The Emperor, 3 cawan, dan kartu 9 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang baru saja mengalami perubahan yang cukup besar ya dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa perubahan yang telah kamu alami Pisces ya. Jadi coba untuk lebih bersabar. Bagi yang lain bisa diartikan juga justru kamu sendiri yang telah memulai menjalankan perubahan besar dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi siap nih untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan mengenai karir, keuangan, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi kira-kira perubahan apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini Pisces ya, kartu Death. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada semacam unsur ketidakpastian ya baru saja kamu alami Pisces. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi kurang yakin gitu ya, kurang yakin, kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar sebuah target ya. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis sambil menggunakan intuisimu Pisces ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi memang ada upaya juga ya untuk lebih berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu dikomunikasikan akhir-akhir ini. Jadi kira-kira apa yang telah kamu komunikasikan dengan orang lain ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Pisces ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Juni ya. Kartunya 7 koin, 10 cawan, dan The Hierophant. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, kartu 7 koin melambangkan evaluasi ulang. Jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada suatu hal yang perlu untuk ditinjau ulang Pisces ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Misalnya mungkin lagi siap nih untuk melakukan evaluasi ulang mengenai kondisi keluarga, mungkin lagi meninjau kembali kondisi pekerjaan, keuangan, ya meninjau ulang sebuah hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang perlu dievaluasi ulang kembali untuk periode kali ini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan ya. Jadi sepertinya memang ada sebuah target kebahagiaan juga nih yang sedang kamu kejar Pisces. Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai keluarga, mengenai hubungan cinta, mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi intinya ada upaya untuk lebih happy, lebih bahagia sambil berusaha keras untuk mewujudkan kebahagiaanmu sendiri ya. 10 cawan. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus memikirkan situasi dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan misalnya, mungkin lagi siap juga untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting ya. Jadi intinya pikiranmu masih fokus ke dalam segi organisasi ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Pisces. Untuk periode kali ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Kartunya di Emperor, 3 cawan, dan 9 tongkat. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu di Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi sepertinya ya untuk bulan Juli nanti memang ada upaya untuk lebih mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur kembali nantinya ya. Mungkin lagi mencoba nih untuk mengatur ulang kondisi keluarga, mungkin lagi mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan agar lebih stabil, dan lain-lain ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus ke dalam bentuk hubungan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mendekati ataupun menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi ada upaya untuk lebih menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya.
bahkan mungkin ada yang lagi merasa siap gitu untuk bekerja sama dengan orang lain bahu-membahu ketika mengejar sebuah target nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada upaya juga ya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget. Namun ada suatu hal yang mesti dipertahankan dan diperjuangkan ya sekitar bulan Juli yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 cawan yang melambangkan sebuah keinginan baru ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada perubahan besar tadi yang pernah kamu lakukan untuk mengejar sebuah keinginan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa keinginanmu? Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan baru, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki suatu hal ya. Jadi ada upaya untuk melakukan perubahan besar untuk mengejar sebuah keinginan akhir-akhir ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi artinya memang ada semacam periode ketidakpastian Pisces yang pernah kamu alami ya, yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi kurang pasti akhir-akhir ini, kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar sebuah tujuan ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu Pisces ya. Nah, the moon. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu 1 pedang. Jadi memang ada upaya untuk lebih berkomunikasi dengan orang lain sambil lebih berpikir jernih ya, 1 pedang. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk berkomunikasi dengan orang tersebut ya, 8 tongkat. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi ya. Jadi ceritanya memang ada upaya untuk melakukan evaluasi ulang, terutama yang berkaitan dengan fondasi yang pernah kamu bangun selama ini. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang keluarga yang pernah kamu bangun, mungkin lagi meninjau ulang karir, bisnis yang pernah kamu bangun, ya, mungkin lagi meninjau ulang sebuah hubungan cinta yang pernah kamu bangun dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk evaluasi ulang terlebih dahulu nantinya ya. 7 koin. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi memang ceritanya ada bentuk kerja keras nih yang akan kamu lakukan untuk mengejar target kebahagiaanmu sendiri, 10 cawan tadi ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi artinya memang ada upaya juga untuk merampungkan siklus dan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan segi organisasi. Misalnya mungkin lagi merampungkan nih semua tugas pekerjaan penting yang lagi menumpuk akhir-akhir ini, mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan dalam sebuah organisasi ya, urusan dalam sebuah pekerjaan, urusan dalam sebuah perusahaan dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu King of Pentacles ya. Jadi artinya memang ada upaya gitu untuk mengatur dan mengendalikan ulang situasimu sendiri yang berkaitan dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi siap nih untuk mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur ulang kondisi pekerjaan dan keuangan agar lebih stabil ke depannya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya memang ada semangat baru untuk mendekati ataupun menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya, dengan teman, dengan keluarga ya, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi ada semangat baru untuk lebih menjaga ataupun memperbaiki hubungan tersebut agar lebih akrab ke depannya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya memang ada upaya gitu ya untuk memperjuangkan target keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi pikiranmu masih fokus ke dalam segi keuangan sebenarnya ya, 9 koin. Mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan, meningkatkan kualitas keuangan misalnya, ataupun mengejar target keuangan ya sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.